Mengingat masalah ini, Akademi Shrek sangat membutuhkan individu-individu luar biasa yang mampu melawan eselon atas Gereja Roh Kudus. Meskipun Penatua Xuan hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi Ultimate Douluo, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melangkah ke peringkat 99. Sedangkan untuk Yan Xiaoze dan Xin Lin Er, mereka masih sangat jauh dari menjadi Ultimate Douluo, meski sudah menjadi Transcendent Douluo. Mereka juga bukan satu-satunya yang berada jauh, setiap Master Jiwa di Akademi Shrek mengalami situasi yang sama. Saat ini, apa yang bisa mereka lakukan saat menghadapi Ultimate Douluo? Bertentangan dengan ekspektasi, sebuah peluang telah muncul pada generasi muda para Master Jiwa. Sejujurnya, mustahil bagi Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menjadi Transcendent Douluo dalam waktu dekat. Namun, masih ada yang istimewa dari mereka. Kemarin, semua tetua pavilion Dewa Laut tercengang dengan kekuatan keterampilan fusi yang mereka keluarkan. Dengan kekuatan mereka, seberapa tajam indera mereka? Saat setiap keterampilan dilepaskan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuan Huo Yuhao dan Tang Wutong telah meningkat hingga membuat mereka semua terkejut. Ini jelas bukan sesuatu yang biasanya bisa dicapai oleh Soul Douluo bercincin 8. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat berbakat. Selain itu, keterampilan fusi mereka adalah dasar dari keajaiban. Sebagai hasilnya, Akademi telah mempertimbangkan pilihan mereka, sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan segala daya mereka untuk membantu pasangan tersebut meningkatkan kemampuan mereka. Itu akan menjadi kunci untuk menghadapi Gereja Roh Kudus dalam waktu dekat. Tentu saja, Huo Yuhao tidak mengetahui niat orang tua itu. Baginya, Yan Xiaoze hanya hadir di sini untuk menguji kekuatan bertarung mereka. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rencana sesepuh. Aura yang dikeluarkan oleh keterampilan fusi mereka adalah satu hal, tetapi kekuatan yang dikandungnya adalah hal lain. Dengan tekanan yang cukup, mereka akan runtuh atau menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih besar. Setiap tetua Akademi Shrek adalah pakar penelitian dengan pengalaman mengajar bertahun-tahun. Mereka semua ingin melihat seberapa besar kemajuan Huo Yuhao dan Tang Wutong dari pertarungan ini, serta seberapa besar bantuan yang dapat mereka tawarkan kepada pasangan tersebut. Tang Wutong mengangguk ke arah Huo Yuhao. Tatapannya menjadi lebih tajam, dan keyakinan kuatnya mengalir ke seluruh tubuhnya bersama Haodong Power mereka. Nama kepercayaan ini adalah kemenangan. Meskipun dia tahu betapa sulitnya hal itu, dia tetap bertekad untuk menang. Ini adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh individu yang benar-benar kuat. Tang Wutong dan Huo Yuhao telah menghidupkan kembali pengetahuan mereka satu sama lain. Dia bukan hanya pacarnya, tapi juga rekan satu tim dan rekannya. Suatu kali, mereka bertarung berdampingan tidak lama setelah memasuki akademi. 10 tahun kemudian, hari ini, mereka masih berdampingan, namun mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menantang dekan Departemen Jiwa Bela Diri Shrek. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Begitu dia merasakan niat bertarung Tang Wutong yang kuat, emosi Huo Yuhao yang awalnya tertekan terhapus. Saya sudah berjanji untuk melindunginya. Karena dia sangat ingin menang, bagaimana aku bisa gemetar ketakutan? Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dan menghubungkannya dengan kekuatan Tang Wutong, kekuatan Haodong mereka menyatu sekali lagi. Dia menemukan bahwa sebagian dari kekuatan jiwa Tang Wutong telah disaring, dan bagian ini terkandung dalam pola sinar matahari dari trisula emas di dahinya. Tanpa bagian dari kekuatan jiwanya, dia seperti Wang Dong'er yang lama, jiwa bela dirinya tetaplah Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Huo Yuhao tidak tahu apa bagian dari kekuatannya. Namun, terbukti bahwa standarnya lebih tinggi daripada kekuatan jiwanya sendiri. Awalnya, jiwa bela diri mereka belum bisa menyatu karena bagian kekuatan jiwanya ini. Inilah sebabnya mengapa terjadi banyak kesalahpahaman. Huo Yuhao tahu bahwa kekuatan bertarung Tang Wutong akan terpengaruh jika dia tidak menggunakan bagian dari kekuatan jiwanya. Namun, ini bersifat dua sisi, karena itu juga berarti Haodong Power mereka akhirnya bisa menyatu. Ini juga yang mereka andalkan untuk menantang Yan Xiaoze. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpandangan sebelum mengangguk. Aura yang kuat muncul dari keduanya, sementara keinginan untuk menang muncul di kedua mata mereka saat mereka saling menggenggam tangan. Saat ini, perasaan yang mereka keluarkan seolah-olah mereka berdua adalah entitas yang sama. Saat dia merasakan niat bertarung yang kuat datang dari mereka, Yan Xiaoze mengangguk dan tersenyum. Sangat bagus. Ayo menuju ke arena latihan. Lakukan yang terbaik. Semua orang mengikuti Yan Xiaoze ke arena latihan, yang ternyata merupakan tempat yang sama dengan tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong berada bersama kemarin. Selain mereka bertiga, semua orang berdiri di sekeliling. Sementara itu, beberapa tetua, dipimpin oleh Penatua Xuan, menetapkan pembatasan di sekitar arena. Segera setelah itu, penghalang raksasa menyelimuti arena. Arena latihan ini dibangun di atas gunung.
Ketika pembatasan itu selesai dibuat, tampak sangat mencolok. Cahaya kuning redup dari penghalang menyelimuti keseluruhan puncak gunung. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpegangan tangan saat mereka berdiri di hadapan Yan Xiaoze. Kekuatan jiwa mereka saling terkait saat mengalir, dan kekuatan Haodong mereka melonjak. Kekuatan fisik Huo Yuhao melebihi orang lain dengan peringkat yang sama, bahkan setelah dia mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Dengan Manifold Mysterious Ice Essence, Life as Gold, dan pil naga yang diberikan Long Xiaoyao kepadanya, dia tidak terlalu terpengaruh meskipun betapa kuatnya Haodong power mereka. Saat ini, Huo Yuhao hanya merasa kekuatan jiwa di dalam dirinya melonjak. Kadang-kadang, pusaran air terasa seperti muncul. Kekuatan jiwanya yang murni cair sangat murni, sebenarnya, tidak ada kotoran sama sekali. Ketika kekuatan jiwa yang begitu kuat mengalir ke tubuh Tang Wutong, dia juga tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Terbukti, dia juga cukup kuat untuk mengatasinya. Kekuatan jiwa mereka sepenuhnya cocok. Perpaduan kekuatan bertarung mereka lebih dari sekedar menambahkan kekuatan bertarung mereka bersama-sama. Aura mereka dengan cepat naik, setelah itu niat bertarung mereka yang kuat melonjak ke arah Yan Xiaoze dan menekannya. Yan Xiaoze tersenyum, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, udara dalam jarak 10 meter persegi darinya mulai bergetar, seolah-olah sedang dipanggang oleh api yang kuat. Dalam situasi seperti itu, niat bertarung besar Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak dapat secara langsung menemukan tubuh Yan Xiaoze, dan hanya bisa tetap melayang di udara. Ayo, junior kecil. Tunjukkan padaku seberapa kuat kalian berdua setelah kalian menyatukan jiwa bela diri kalian. Suara Yan Xiaoze bergema. Setelah ini, raungan burung phoenix yang nyaring mengguncang langit, dan aura yang telah ditekan sebelumnya tiba-tiba terlepas. Niat kuat tiba-tiba bertabrakan dengan niat bertarung Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tiba-tiba, suasana arena latihan menjadi sangat ganas. Pakaian Huo Yuhao dan Tang Wutong berderit saat tertiup angin, namun tidak ada yang mundur. Huo Yuhao melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya, sementara cahaya biru muncul dari tubuh Tang Wutong. Kedua cahaya itu kemudian berpotongan dan menyatu satu sama lain, sebelum menyebar keluar dan menghancurkan niat kuat yang telah dikeluarkan Yan Xiaoze. Penatua Xuan dan yang lainnya dari Shrek sedikit mengangguk ketika mereka melihat ini. Setelah menggabungkan jiwa bela diri mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah sekuat judul Do Uluo. Selain itu, mereka tidak sekuat judul Do Uluo biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan melawan Do Uluo Transcendent peringkat 97. Bakat yang menjanjikan, bakat yang menjanjikan. Jika mereka berdua menjadi judul Do Uluo di masa depan, mereka mungkin memiliki peluang melawan Ultimate Do Uluo bersama-sama. Penatua Xuan mengangguk puas setelah dia memikirkan hal ini. Selanjutnya, tiba waktunya untuk melihat seberapa efektif keterampilan mereka dalam pertarungan sesungguhnya. Di bawah tekanan yang cukup, kekuatan bertarung mereka pasti akan dilepaskan sepenuhnya. Huo Yuhao adalah orang pertama yang bergerak, saat mata vertikal berwarna emas mawar perlahan terbuka di dahinya. Saat menghadapi seseorang seperti Yan Xiaoze, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia segera memutuskan untuk menggunakan kemampuan terkuatnya, Eye of Destiny. Saat Eye of Destiny miliknya terbuka, cahaya kuat bersinar, dan lapisan cahaya menyilaukan memenuhi udara. Setelah itu, sirkulasi seluruh tubuh energi di sekitarnya tampak melambat, dan baik Tang Wutong maupun tubuhnya mulai menjadi ilusi. Ini adalah domain interferensi spiritualnya. Tidak hanya itu, deteksi spiritual Huo Yuhao menyelimuti seluruh arena latihan seperti jaring, dan dia membaginya dengan Tang Wutong. Mengingat kehebatan spiritualnya saat ini, dan jangkauan kecil yang ia fokuskan, ia mampu melihat segala sesuatu di arena latihan dengan sangat rinci. Meskipun Yan Xiaoze telah menyembunyikan dirinya, Huo Yuhao dapat segera menemukannya saat dia melepaskan deteksi spiritualnya sepenuhnya. Kekuatan spiritualnya sudah mencapai standar untuk judul Do Uluo. Lebih jauh lagi, hanya seorang tipe spiritual bernama Do Uluo yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan spiritual, karena kekuatan spiritualnya telah mencapai alam material konkret. 7 cincin jiwa bersinar dari tubuhnya, sementara 8 cincin muncul dari milik Tang Wutong. Karena hanya ada 7 cincin jiwa yang hadir, itu berarti Huo Yuhao saat ini menggunakan mata rohnya, bukan kalajengking permaisuri giok es yang memiliki 8 cincin. Cincin jiwa keempatnya menyala, setelah itu cahaya berbentuk pusaran air muncul di atas Yan Xiaoze. Itu adalah kebingungan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah lama memikirkan strategi bertarung untuk Yan Xiaoze. Jika dia ingin mengatasinya dan muncul sebagai pemenang, satu-satunya pilihan adalah mengambil inisiatif. Hanya dengan menyerang dan mengendalikan Yan Xiaoze, dia dapat mencegah Do Uluo Transcendent peringkat 97 ini melepaskan kemampuan penuhnya. Mereka hanya akan mempunyai peluang jika itu terjadi.
Itulah sebabnya Huo Yuhao segera menggunakan domain interferensi spiritualnya untuk melindungi Tang Wutong dan dirinya sendiri pada awalnya. Setelah itu, dia menggunakan kebingungan spiritualnya untuk mengalahkan Yan Xiaoze dan mengendalikannya. Kebingungan spiritualnya adalah keterampilan jiwa tipe kontrol target tunggal. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa keempat mata rohnya, itu adalah keterampilan jiwa terkuat dan paling efektif yang dia miliki ketika mengendalikan satu orang. Tubuh Yan Xiaoze menjadi sedikit kaku ketika dia terkena kebingungan spiritual Huo Yuhao, dan ekspresi sedikit hilang muncul di matanya untuk sesaat. Pada saat itu, mata vertikal Huo Yuhao menyala, dan cahaya emas mawar yang menyilaukan keluar. Kali ini, kejutan spiritualnya. Kejutan spiritual dari mata takdirnya mungkin tidak sekuat saat dia berada di tubuh sejati jiwa bela diri, tapi itu bisa digunakan dengan cepat. Tidak diperlukan akumulasi. Namun, Huo Yuhao tidak menyangka Yan Xiaoze tiba-tiba mengambil setengah langkah ke depan meskipun menderita kebingungan spiritual. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi emas seluruhnya, dan seekor burung phoenix emas membuka sayapnya di belakangnya. Yan Xiaoze sepertinya telah memasuki dunianya sendiri dengan selamat. Ketika kejutan spiritual Huo Yuhao menimpanya, Huo Yuhao merasa seolah-olah serangannya hanya mengenai udara. Namun, pada saat yang sama, udara yang ditabraknya tidak terasa benar-benar kosong. Namun, kekuatan penuh kejutan spiritualnya tidak sepenuhnya terlepas karena hal ini. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat hal seperti ini. Dia hanya melihat Yan Xiaoze memancarkan cincin cahaya keemasan dari tubuhnya, sebelum kembali normal, meskipun tubuhnya dalam keadaan syok sesaat. Ini adalah wilayah Yan Xiaoze. Itu mirip dengan keturunan penguasa tetua MU. Namun, ranah Yan Xiaoze tidak sama dengan keturunan penguasa. Pemahaman Yan Xiaoze sendiri tercampur ke dalamnya, sesuatu yang hanya miliknya. Bagaimana murid utama Dewa Naga Doluo MUN bisa dengan mudah dikalahkan? Kejutan spiritual yang luar biasa dari Huo Yuhao telah diblokir, begitu saja. Huo Yuhao malah menjadi orang yang agak terkejut. Namun, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang menyerang. Tang Wutong juga telah bergerak. Sayap Dewi Kupu-Kupu bercahaya terbuka di belakang punggungnya saat cincin jiwanya terangkat. Ketika Huo Yuhao menggunakan kejutan spiritualnya, Tang Wutong menirukan tindakan pengangkatan. Setelah itu, arai heksagram emas muncul secara akurat di bawah kaki Yan Xiaoze. Tang Wutong telah menghitung semuanya dengan tepat. Bahkan jika Yan Xiaoze berhasil memblokir kejutan spiritual Huo Yuhao, dia masih akan terpengaruh olehnya dan kebingungan spiritual yang sebelumnya dia alami. Dia tidak akan bisa menghindari heksagram arai miliknya. Meskipun bagian ingatannya milik Wang Dong'er hanya dipulihkan dalam waktu singkat, koordinasinya dengan Huo Yuhao tampaknya terjadi dengan sangat alami. Setiap kali Haodong Power mereka muncul kembali, chemistry mereka kembali muncul di sampingnya. Seperti dugaan Tang Wutong, Yan Xiaoze tidak sepenuhnya baik-baik saja meski berhasil menahan kejutan spiritual Huo Yuhao. Ketika cahaya keemasan yang kuat dari heksagram arai menyelimuti tubuhnya, dia tidak dapat melarikan diri dari tempatnya berdiri. Cincin jiwa ke-6 Huo Yuhao tiba-tiba menyala saat dia melakukannya. Di saat yang sama, mata vertikal di dahinya langsung berubah dari emas mawar menjadi hitam dan putih. Bahkan penatua Xuan dan mereka yang duduk di luar arena bergidik ketika mereka melihat mata vertikal hitam dan putih ini. Perasaan krisis muncul hampir seketika di kepala setiap orang. Keterampilan jiwa apa ini? Semua orang dari Akademi Shrek sudah sangat jelas tentang kemampuan Huo Yuhao. Mereka tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia bisa mengeluarkan keterampilan yang mampu membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka berada dalam krisis. Keterampilan jiwa macam apa itu, sehingga bisa melakukan ini? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan menjawabnya. Namun, ketika cincin jiwanya menyala, Tang Wutong terkejut sesaat saat dia memegang tangannya, dan tanpa sadar dia berbalik untuk menatapnya. Pandangan rumit melintas di matanya. Ada beberapa kenangan yang terputus di benaknya, selain kenangan milik Wang Dong'er, masa kecilnya, dan apa yang terjadi setelahnya, potongan-potongan itu milik Wang Qiu'er. Saat ini, Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa yang diberikan Wang Qiu'er kepadanya, perampasan spiritual dan kematian takdir. Sinar cahaya hitam dan putih tiba-tiba muncul di langit, langsung menyerang Yan Xiaoze, yang terkena arai heksagon. Hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang bisa melihat sinar hitam dan putih ini. Satu-satunya hal yang dapat dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan pertempuran mereka adalah Eye of Destiny miliknya, yang telah berubah menjadi hitam dan putih, berkedip samar, dan udara di sekitar mereka sedikit berubah. Yan Xiaoze merasa menggigil di tulang punggungnya, sementara merinding muncul di sekujur tubuhnya saat hawa dingin yang membekukannya hingga ke tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia adalah seorang Douluo transenden, dan indranya sangat sensitif,
Perubahan yang begitu mengerikan membuatnya terkejut. Kekuatan macam apa itu? Itu tidak mengandung efek yang menyinggung, tapi kenapa itu membuatku merasa sangat khawatir? Tang Wutong menggunakan keterampilan jiwa berikutnya segera setelah Huo Yuhao selesai. Cincin jiwa keduanya berkedip, setelah itu semua titik emas di sayapnya mengeluarkan bola cahaya emas yang meledak ke arah Yan Xiaoze. Yan Xiaoze dikelilingi oleh api emas yang kuat pada saat ini, dan melangkah keluar dari heksagon arai miliknya. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk menyakitinya dengan keterampilan jiwanya mengingat perbedaan kekuatan mereka. Yan Xiaoze melambaikan tangan kanannya ke udara, dan lapisan cahaya keemasan yang aneh menyelimuti langit. Cahaya Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, rasa bahaya yang sebelumnya membuatnya merinding masih ada. Apa sebenarnya itu? Keraguan kuat muncul di benaknya, namun dia tidak berani menahan diri karena rasa bahaya yang dia rasakan. Dia mundur selangkah lagi dan meninju ke arah Huo Yuhao. Tampaknya dia hanya melayangkan pukulan ke udara, namun seluruh sparring arena berubah secara intens saat pukulan ini menyerang ke depan. Setidaknya, itulah yang bisa dirasakan oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa seolah-olah ruang di sekitar pukulan itu telah runtuh. Kekuatan pembatas yang kuat menekannya dari segala arah, dan meremasnya begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini jelas hanya pukulan di udara, tapi dia merasa tinju itu muncul di hadapannya dalam sekejap, dan itu mirip dengan gunung besar dan megah yang meluncur ke arahnya dengan cara yang tak terhentikan. Ini bukanlah keterampilan jiwa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Yan Xiaoze, keterampilan jiwa yang menyatu sempurna dan tangguh di mana dia menggabungkan semua energi dan kekuatan di dalam tubuhnya. Huo Yuhao hampir secara tidak sadar ingin menggunakan 3 keahlian utama Haodong miliknya. Dari keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri, dia jarang menggunakan Dewi Cahaya, karena keterampilan itu tidak sekuat 3 keterampilan utama Haodong miliknya. Terlebih lagi, menggunakan Dewi Cahaya setelah Dong Er menghilang akan langsung memicu kerinduannya padanya. Namun, saat dia mencoba untuk fokus dan melepaskan keterampilan 3 ultimate Haodongnya, seluruh tubuhnya sedikit membeku. Sudah lama berlalu sejak dia menemukan 3 keterampilan utama Haodongnya, jadi dia sangat akrab dengan cara penggunaannya. Dia dapat dengan sempurna memadukan emosi, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya untuk mencapai efek yang kuat. Secara teori, 3 keterampilan utama Haodong miliknya akan menjadi lebih kuat dengan dukungan Haodong Power. Namun, ketika dia mencoba melepaskannya, dia menyadari dengan perasaan terkejut bahwa dia tidak dapat menggunakannya lagi. Ini adalah masalah kemampuan, dia tidak bisa mencapai keadaan emosi yang dibutuhkan lagi. 3 keterampilan utama Haodong adalah The Fist of Remembrance, yang berisi perasaan kebangkitan, pedang kerinduan yang tidak akan pernah terlupakan, dan terakhir, telapak tangan Haodong, yang akan bertahan selamanya. Setiap serangan didasarkan pada, dan diselesaikan, melalui pemikiran intens dan kerinduannya pada Dong Er. Huo Yuhao pertama-tama harus menyalurkan kerinduan yang kuat pada Dong Er ketika dia menggunakan 3 keahlian utama Haodong sebelum dia bisa melepaskannya secara alami. Namun saat ini, Tang Wutong, yang juga Wang Dong Er, berada tepat di sampingnya. Dengan kekasihnya tepat di sampingnya, bagaimana mungkin ada kerinduan? Seperti yang dia pertimbangkan saat itu, 3 keterampilan utama Haodongnya menjadi tidak efektif sekarang setelah dia menemukan Dong Er lagi. Kenyataan telah membuktikan hipotesisnya, dan dia mendapati bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan 3 keterampilan utama Haodong miliknya. Momen keraguan-raguan itu sudah cukup untuk membuat serangan Yan Xiaoze tiba di hadapannya. Tang Wutong dan Huo Yuhao telah menyatukan kekuatan jiwa mereka, sehingga keduanya bertindak sebagai satu. Karena itu, Tang Wutong adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Huo Yuhao. Dia pada dasarnya tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah ke depan dan menghadangnya. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya, dan cincin jiwa ke-8-nya menyala. Seluruh tubuhnya mulai bersinar di samping cahaya cincin jiwanya yang berwarna merah darah. Dia mulai memancarkan emas cemerlang yang membawa lingkaran demi lingkaran warna kebiruan. Dia seperti matahari kecil, dengan kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Warna emas kebiruan yang pekat berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang bertemu dengan kepalan tangan Yan Xiaoze. Saat mereka bertemu, ledakan hebat terjadi, membuat seluruh sparring arena bergetar. Berbagai sesepuh yang menjaga kubah pelindung harus menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya untuk memastikan bahwa mereka memblokir semua gelombang kekuatan jiwa yang meledak di dalamnya. Yan Xiaoze muncul dari ledakan, sementara Tang Wutong tersandung ke belakang dan jatuh ke pelukan Huo Yuhao. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan mereka telah menyebabkan semua warna memudar dari wajah cantiknya. Meskipun dia tidak terluka parah,
kekuatan jiwa di tubuhnya telah gusar, dan riak dari kekuatan Haodong mereka berarti dia dan Huo Yuhao bisa merasakan darah mereka melonjak. Sementara itu, ekspresi terkejut muncul di mata Yan Xiaoze. Serangan Tang Wutong tidak sesederhana itu. Meskipun dia berada di atas angin, Yan Xiaoze masih bisa merasakan kekuatan jiwanya bergetar setelah bentrok dengannya. Dia harus mengeluarkan cukup banyak kekuatan spiritual untuk mengendalikan kekuatan jiwanya kembali. Kekuatan gegar otak itu. Yan Xiaoze adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dan menghabiskan seluruh hidupnya menyelidiki berbagai jenis keterampilan jiwa. Dia langsung tahu apa yang menakutkan tentang keterampilan jiwa yang baru saja digunakan Tang Wutong. Jika bukan karena keunggulan absolutnya dalam hal kultivasi, dan fakta bahwa Tang Wutong tampaknya tidak terlalu akrab dengan keterampilan jiwa ini, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Yan Xiaoze adalah Douluo Transenden peringkat 97, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa mencapai peringkat 90 dengan kekuatan Haodong mereka. Namun, karena jiwa bela diri mereka sangat kuat, dan karena ada dua di antaranya, peringkat 90, mereka lebih tangguh daripada judul Douluo pada umumnya. Namun pada akhirnya, jarak di antara mereka terlalu besar. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara judul Douluo dan Transenden Douluo. Jika kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sama, atau jika Tang Wutong lebih unggul, maka keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan akan sangat menakutkan dengan kekuatan penuh yang dilepaskan. Suhunya tinggi, mengandung unsur cahaya, dan sangat kuat. Ketiga elemen berbeda ini kemudian digabungkan, tingkat perpaduannya sebanding dengan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Yan Xiaoze sepertinya bisa bertahan melawan serangan itu dengan mudah. Namun, kenyataannya, meskipun dia sangat kuat, dia juga mahir dengan elemen cahaya. Radian Phoenix miliknya memiliki cahaya dan panas sebagai dua karakteristiknya yang paling menonjol, sehingga ia memiliki ketahanan alami ketika bertahan melawan serangan Tang Wutong. Tapi bagaimana jika ada orang lain yang menjadi lawannya? Situasinya mungkin akan mempunyai hasil yang sangat berbeda. Dia jatuh dengan lembut, tetapi Huo Yuhao merasakan sakit hati yang hebat. Tang Wutong secara paksa menerima pukulan ini karena kesalahannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah pada dirinya sendiri karena kesalahannya? Huo Yuhao tanpa sadar melingkarkan lengannya di pinggang ramping Tang Wutong, ketiga matanya secara bersamaan bersinar terang. Keinginannya untuk bertarung benar-benar telah tersulut. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, sebelum meraih Tang Wutong dengan satu tangan, dan perlahan mengangkat tangan lainnya. 7 cincin jiwanya tiba-tiba menjadi 8, dan badai salju yang hebat dengan cepat turun ke sparring arena. Suhu arena turun ke tingkat yang sangat rendah hampir seketika, dan Huo Yuhao serta Tang Wutong menghilang dalam badai salju. 3 teknik utama permaisuri salju, pedang permaisuri, telapak tangan permaisuri, dan dinginnya permaisuri. Ini adalah perpaduan dari The Empress, Chill dan Domain of Perpetual Ice miliknya ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Setelah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, suhu yang dapat dicapai oleh Ultimate Ice Huo Yuhao jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Jiwa bela diri Sutong adalah wanita salju langit es, dan juga merupakan jiwa bela diri dengan es tertinggi, namun dia masih jauh dari Huo Yuhao dalam hal seberapa dingin dia bisa membuat es tertingginya. Itu sebabnya dia langsung mengaku kalah setelah melihat Huo Yuhao membekukan seluruh permukaan Danau Dewa Laut. Suhu lebih dari 200 derajat di bawah nol merembes ke seluruh sparring arena hampir seketika, dan bahkan Yan Xiaoze menggigil, meskipun dia telah berkultivasi. Keuntungan yang dimiliki jiwa bela diri Ultimate menjadi semakin jelas seiring dengan peningkatan budidaya mereka. Ilmu bela diri Yan Xiaoze adalah Radian Phoenix, dan mahir dalam cahaya dan api. Paling tidak, Ultimate Ice milik Huo Yuhao bisa melawan elemen apinya. Tidak peduli seberapa dalam atau liar bela diri Radian Phoenix-nya, api yang diberikan oleh jiwa bela dirinya mengandung api cahaya, bukan api tertinggi. Karena itu, dia tidak memiliki keuntungan melawan Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Yan Xiaoze menjadi serius untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan bahwa Huo Yuhao berkonsentrasi penuh pada saat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan takut pada Huo Yuhao, yang di matanya masih anak-anak. Namun, perasaan bahaya sebelumnya masih belum hilang dan sepertinya mengganggunya. Ini membuatnya sedikit lebih berhati-hati, karena hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Api Phoenix yang menyala-nyala keluar dari Yan Xiaoze. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Dalam pelajaran Akademi Shrek tentang pertarungan Master Jiwa, ada kelas tentang keuntungan. Hal pertama yang harus dilakukan para Master Jiwa saat bertarung satu sama lain adalah mengeluarkan kekuatan dan kelebihan masing-masing sebanyak mungkin untuk menekan lawannya. Apa keuntungan terbesar Yan Xiaoze melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong? Kekuatan jiwanya.
Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi dalam peringkat kekuatan jiwa mereka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa elemennya tidak menguntungkan, dia tetap memilih untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa tanpa ragu-ragu. Sebagai Douluo Transenden peringkat 97, dia mengandalkan kekuatan-kekuatan jiwanya untuk secara instan memperluas api radian Phoenix miliknya. Sparring arena sangat besar. Sebagai seorang Douluo Transenden, dia sepenuhnya mampu menutupinya sepenuhnya dalam api Phoenix miliknya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao secara alami tidak lagi dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan dengan demikian akan dipaksa terbuka. Selanjutnya, Yan Xiaozi akan melancarkan serangan menyeluruh terhadapnya dalam proses tersebut. Namun ada sesuatu yang mengejutkan Yan Xiaozi saat dia mencoba melakukannya. Saat api Phoenix miliknya menyebar keluar, dia menyadari bahwa api tersebut tidak langsung melelehkan kepingan salju yang menari di udara saat bersentuhan satu sama lain. Faktanya, tidak hanya api tersebut meleleh secara perlahan, tetapi juga menimbulkan rasa dingin yang hebat dalam prosesnya, yang menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak energi pada api Phoenix yang telah dia perhitungkan. Apa yang terjadi? Yan Xiaozi telah menyalurkan lebih dari 60% kekuatan jiwanya, tetapi api Phoenix-nya hanya berhasil mencapai jarak 5 meter darinya. Lebih jauh lagi, semakin mereka terus berkembang, semakin banyak kepingan salju yang mereka temui dari Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao, dan semakin dingin udara dingin yang dikeluarkan oleh kepingan salju tersebut. Yan Xiaozi segera menyadari bahwa, yang mengejutkannya, dia telah ditekan, dan bahwa Huo Yuhao sebenarnya menggunakan kualitas kekuatan jiwanya untuk menekan keunggulan kultivasinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Penggabungan jiwa bela diri mereka seharusnya hanya memberi mereka kekuatan dari judul Douluo yang baru dicetak. Bagaimana Ultimate Ice miliknya bisa sekuat itu? Tang Wutong tidak memiliki kemampuan tipe es apapun. Jika Yan Xiaozi bisa melihat keadaan Huo Yuhao saat ini, dia akan mengerti mengapa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rumput es misterius adas bintang bergoyang lembut di atas bahu Huo Yuhao, sementara 4 siluet lainnya melayang di belakangnya, kelima rohnya saat ini membantunya. Dari 5 roh agung Huo Yuhao, Skydream Ichewar memiliki kemampuan tipe es dan kekuatan spiritual, sementara 4 roh lainnya semuanya memiliki Ultimate Ice. Ketika Huo Yuhao menyatu dengan Raja Beruang Es, bayi kecil tidak hanya menjadi cincin roh dan jiwanya, dia juga meningkatkan kualitas Ultimate Ice-nya sekali lagi. Menurut kata-kata permaisuri salju, suhu terendah yang bisa dicapai Huo Yuhao dengan Ultimate Ice-nya adalah 220 derajat di bawah nol. Suhu ini sudah setara dengan apa yang bisa dicapai oleh permaisuri es ketika dia dalam kekuatan penuh. Permaisuri es menduduki peringkat ke-7 di antara 10 binatang buas besar. Meskipun dia belum setara dengan Ultimate Douluo ketika dia dalam kekuatan penuh, dia belum sejauh itu. Kelima rohnya muncul secara bersamaan. Meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan amplifikasinya, mereka masih dapat meningkatkan elemennya sebanyak mungkin. Lebih jauh lagi, Blizzard adalah keterampilan jiwa yang diberikan Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao untuk cincin jiwa kedelapannya. Blizzard bukan hanya keterampilan jiwa biasa ketika digabungkan ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya, itu dianggap sebagai keterampilan jiwa terintegrasi yang tangguh yang dapat diperkuat lebih lanjut oleh rohnya. Inilah mengapa ia berhasil mencapai tingkat penindasan tertentu bahkan terhadap Radiant Phoenix peringkat 97 milik Yan Xiaozi. Senyum tipis berangsur-angsur muncul di wajah Yan Xiaozi saat dia merasakan tekanan memancar pada dirinya. Dia mengangguk ringan dan berseru, "Bagus, sangat bagus." Lagi pula, semakin kuat Huo Yuhao, semakin bahagia dia. Pertarungan latihan ini awalnya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Huo Yuhao. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Yan Xiaozi tiba-tiba menjadi serius. Dia meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya, dengan telapak tangan saling berhadapan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi benar-benar keemasan, sama seperti ketika dia membela diri terhadap kejutan spiritual Huo Yuhao. Yang berbeda kali ini adalah rona emas lembut memancar dari dantiannya, dan seekor burung phoenix kuning kecil tampak bermain-main di depan dantiannya. Begitu burung phoenix emas kecil ini muncul, api phoenix miliknya, yang awalnya padam, tampak hampir menjadi material dan mencair saat berkobar keluar. Kali ini, kepingan salju apapun yang disentuh cairan emas itu segera menguap. Suhu sangat tinggi yang ditimbulkan oleh cairan emas ini segera menghilangkan suhu rendah yang disebabkan oleh Ultimate Ice milik Huo Yuhao, dan juga segera memukul mundur Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Menerima kejutan yang begitu kasar, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menarik wilayah kekuasaannya. Dia hampir seketika menyadari bahwa jika kita terus mempertahankan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya, kekuatan jiwanya akan habis seluruhnya dalam hitungan detik.
Dan dia mengeluarkan kekuatan Haodong yang bukan hanya miliknya. Yan Xiaoze muncul kembali di depan mereka, sebelum melihat ke arah Huo Yuhao dan mengangguk dengan lembut sambil berkata, "Adik junior, kualitas Ultimate Ice MU cukup mengesankan. Apa yang kamu rasakan?" Huo Yuhao terkejut sesaat, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah saat dia berkata, "Kamu menggunakan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri untuk menambah keterampilan jiwa dan kekuatan jiwamu sendiri." Yan Xiaoze tersenyum tipis dan berkata, "Ya, ini adalah teknik yang saya buat beberapa tahun yang lalu dan andalkan untuk menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Anda harus memahami hal ini lebih jauh, meskipun alat jiwa berkembang dengan pesat di dunia saat ini, masih ada potensi tak terbatas dalam master jiwa yang menunggu untuk ditemukan." Ya, Huo Yuhao mengakui dengan hormat. Dia tahu bahwa Yan Xiaoze memberinya bimbingan dengan statusnya sebagai kakak laki-lakinya. Yan Xiaoze memiringkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu tidak perlu sedih. Saya menggunakan kekuatan inti jiwa saya ketika saya menghancurkan domain Anda sekarang. Jiwa bela diri Ultimate Ice Anda belum memiliki inti jiwa, dan kualitas jiwa Anda juga tidak terkonsentrasi seperti milik saya. Lebih jauh lagi, skill jiwa yang aku ciptakan sendiri menambah api radian Phoenix milikku dan meningkatkan kualitas skill jiwaku secara instan untuk mencapai efek seperti itu. Apakah kamu mengerti ketika aku mengatakannya seperti ini?" Suatu pemikiran muncul di benak Huo Yuhao setelah mendengar kata-kata Yan Xiaoze, dan dia sepertinya memahami sesuatu, namun pada saat yang sama tidak dapat memahaminya meskipun berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya. Yan Xiaoze tersenyum. "Baiklah, cukup untuk hari ini. Kita mungkin tidak akan belajar banyak jika kita serakah untuk mendapatkan lebih banyak. Saya tahu bahwa kekuatan Anda dan Tang Wutong belum sepenuhnya terungkap, namun saya harap Anda berdua akan semakin meningkat selama 3 tahun ke depan. Lain kali kalian berdua menantangku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Terima kasih telah memenuhi keinginan kami," kakak laki-laki tertua, Huo Yuhao berlutut di depan Yan Xiaoze. Meskipun Yan Xiaoze tidak banyak bicara kepada mereka, apa yang dia katakan dan pertempuran yang mereka lakukan sudah cukup memberikan manfaat besar baginya. Orang yang paling mampu membimbing dan menasihati Huo Yuhao di Akademi Shrek bukanlah Penatua Xuan, melainkan Yan Xiaoze. Alasannya adalah karena Yan Xiaoze dapat dianggap berasal dari generasi yang sama dengan Huo Yuhao, karena mereka berdua adalah murid tetua MU. Namun, Yan Xiaoze telah menjadi murid penatua MU jauh lebih awal daripada Huo Yuhao, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan penatua MU. Karena itu, Huo Yuhao perlu waktu untuk mencerna apa yang baru saja dia pelajari dari pertempuran yang baru saja mereka lakukan. Penatua Xuan membuka kubah pelindung dan berjalan menuju Yan Xiaoze dengan senyum tipis di wajahnya. "Mengapa kamu tidak memberi tekanan lebih pada kedua anak kecil itu?" Yan Xiaoze balas tersenyum dan berkata, "Terkadang, terlalu banyak tekanan bukanlah hal yang baik. Yu Hao tidak membutuhkan tekanan saat ini, dia bisa merasakan bahaya dengan jelas. Dia pasti merasakan dan belajar banyak hal dari pertarungan kita. Terlebih lagi, dan sejujurnya, aku sedikit takut pada anak ini. Dia memberiku yang bagus, dan aku masih tidak yakin kemampuannya yang mana yang membuatku merinding, itu memberiku perasaan bahaya yang kuat. Bahkan jika aku mampu menekannya sepenuhnya jika kita melanjutkan, aku takut ketahuan, dan pada akhirnya aku akan kalah." "Eh?" Penatua Xuan menatap Yan Xiaoze, ekspresinya berubah menjadi terkejut. "Kamu takut kalah?" Yan Xiaoze memaksakan senyum sambil berkata, "Ya. Lagi pula, aku tidak bisa menyakiti mereka. Dan mengingat fakta bahwa aku tidak bisa melepaskan gerakan membunuh apapun, aku mungkin akan terluka jika kedua anak itu bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Aku tidak tahu apa yang Yu Hao gunakan padaku, tapi rasa bahaya itu masih ada, bahkan sampai sekarang." Penatua Xuan terkekeh dan berkata, "Saya juga merasakannya. Anak ini sungguh sangat berbeda. Dia telah berdiri di level yang berbeda sejak dia menerobos dan mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Saya hanya berharap dia bisa tumbuh secepat mungkin." Yan Xiaoze melanjutkan, "Saya khawatir kami menjadi kontraproduktif dengan memaksanya tumbuh terlalu cepat. Oleh karena itu, saya tidak akan memberikan tekanan lagi kepada mereka. Yu Hao telah berhasil mencapai standar luar biasa dengan Ultimate Ice-nya, dan itu mungkin ada hubungannya dengan spiritnya. Suhu Ultimate Ice miliknya juga paling kuat yang pernah saya lihat. Setidaknya, hal itu belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah akademi. Jika saya tidak menggunakan Primordial Phoenix Flame saya mungkin tidak akan bisa menyentuhnya. Saya ingin melihat standar yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa Ultimate Ice-nya setelah dia mendapatkan inti jiwanya."
Dari apa yang saya tahu, bahkan tanpa menggunakan kekuatan Haodong miliknya dan Tang Wutong, dia seharusnya mampu memberikan pertarungan yang bagus dengan judul khas Douluo. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, dia seharusnya bisa tumbuh dalam waktu 3 tahun. Namun, saya tidak yakin apakah 3 kerajaan asli di benua itu akan mampu bertahan selama itu. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera mengembalikan pavilion Dewa Laut setelah mereka pergi. Seperti prediksi Yan Xiaoze, mereka berdua mendapat beberapa pencerahan dari pertempuran yang baru saja mereka lakukan, dan perlu menginternalisasi apa yang telah mereka pelajari sesegera mungkin. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak bisa lagi menggunakan 3 keahlian Haodong tertingginya, yang memiliki efek yang cukup besar padanya. Dia perlu melakukan beberapa penyesuaian pada gaya bertarungnya, karena dia tidak bisa menggunakannya lagi. Menggabungkan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri dengan keterampilan jiwa dari cincin jiwa adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi Huo Yuhao, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah disentuh oleh kurikulum Akademi Shrek. Berdasarkan kemampuan yang baru saja ditunjukkan Yan Xiaoze, itu mungkin adalah teknik yang setidaknya hanya bisa dikembangkan oleh Soul Douluo. Jadi, inilah saat yang paling tepat baginya untuk mulai mempelajari konsep semacam itu. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mendapat wahyu, Tang Wutong juga sama. Mereka berdua kembali ke kamar Huo Yuhao dan menyilangkan kaki di tempat tidur, menyatukan kedua telapak tangan. Mereka menyalurkan kekuatan Haodong saat mereka berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi bersama sejak perpaduan jiwa bela diri mereka. Dibandingkan sebelumnya, Haodong power mereka jauh lebih padat dan luas. Huo Yuhao segera merasakan kekuatan jiwanya meningkat, serta manifold Mysterious Ice Essence di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya berasimilasi. Apa yang Yan Xiaoze tidak ketahui adalah bahwa alasan utama peningkatan pesat Ultimate Ice miliknya dan suhunya yang begitu rendah adalah karena manifold Mysterious Ice Essence. Huo Yuhao belum melepaskan kekuatan penuhnya selama pertarungan latihan, dia juga belum benar-benar melepaskan rohnya, yang juga perlu dianggap sebagai bagian dari kekuatan bertarungnya. Roh Huo Yuhao berbeda dari kebanyakan guru jiwa. Kesadaran rohnya telah distabilkan melalui manifold Mysterious Ice Essence, sehingga mereka sendiri memiliki tingkat kekuatan tertentu. Begitu mereka dilepaskan sepenuhnya, mereka akan mampu saling mendukung dan melengkapi. Ditambah lagi, dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh permaisuri salju dan permaisuri es, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama melawan Yan Xiaoze, meskipun mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling menempelkan telapak tangan mereka, setelah itu kekuatan jiwa mereka beriak dan bergelombang terus-menerus di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat secara signifikan di setiap sirkulasi. Meskipun seorang master jiwa membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk meningkatkan peringkat kultivasi mereka bahkan hanya 1 peringkat setelah mereka menjadi jiwa Douluo, Huo Yuhao masih merasa bahwa dia akan mampu mencapai ambang batas untuk menjadi judul Douluo selama masa tersebut. 3 tahun ke depan dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri tertinggi, begitu ia menjadi seorang Titoul Douluo, ia akan memiliki kekuatan untuk menantang seorang transenden Douluo yang normal hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya. Seiring berjalannya waktu, Huo Yuhao tetap tenggelam dalam wahyu dan kesadarannya, emosinya tak henti-hentinya berdesir saat dia melakukannya. Tang Wutong adalah Dong Er, dan dia kembali ke sisiku. Hanya satu pemikiran saja yang memberi Huo Yuhao banyak kejernihan emosional. Meskipun dia kehilangan 3 keterampilan utama Haodong dalam prosesnya, dia tidak menyesali apapun sedetik pun. Apa yang bisa memberinya lebih banyak kegembiraan atau kejutan menyenangkan selain kembalinya kekasihnya kepadanya? Tetapi pada saat yang sama, dia segera menyadari betapa pentingnya emosi untuk keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Emosi dianggap sebagai bagian dari kekuatan spiritual, namun pada saat yang sama, emosi tidak setara. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan asal-usul yang sulit dipahami. Saat itu, alasan terpenting di balik 3 keterampilan utama Haodongnya begitu kuat adalah karena keterampilan itu mengandung emosinya yang kuat. Pada saat yang sama, dampak dan efek sisa yang ditimbulkan setelah menggunakannya juga berasal dari emosinya. Karena emosi dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri, apakah itu berarti saya dapat menggabungkan emosi saya ke dalam keterampilan jiwa yang saya ciptakan sendiri sekarang setelah saya kehilangan 3 keterampilan utama Haodong saya? Dewi Cahaya tidak diragukan lagi adalah keterampilan jiwa mendasar yang diciptakan sendiri oleh Huo Yuhao, sebenarnya dia telah mengadaptasi 3 keterampilan utama Haodong darinya. Jadi, sekarang dia tidak bisa menggunakannya lagi, sepertinya dia harus berusaha lebih keras lagi untuk kembali ke Dewi Cahayanya. Emosi yang diandalkan oleh 3 keterampilan utama Haodongnya adalah kerinduan dan kerinduan.
Kini setelah Hutong kembali ke sisinya, perasaan itu harus berubah. Tapi menjadi apa? Cinta, ya, cinta adalah jawabannya. Pikiran ini baru saja muncul di benak Huo Yuhao ketika dia tiba-tiba merasakan getaran yang kuat di lautan spiritualnya. Sesaat kemudian, cinta di hatinya langsung membanjiri Tang Wutong seperti gelombang pasang. Tubuh cantik Tang Wutong sedikit bergetar sebagai tanggapannya. Lautan spiritualnya awalnya sangat berantakan dan kacau, karena ingatan Wang Dong'er baru terbangun beberapa waktu yang lalu, dan dia belum berhasil mengintegrasikan sepenuhnya ingatan masa kecilnya. Dia merasakan hati dan tubuhnya bergetar hebat saat dia distimulasi oleh perasaan cinta Huo Yuhao yang intens, dan sedikit kemerahan muncul di pipinya saat bibirnya perlahan membentuk senyuman tipis. Perasaan cinta yang kuat yang muncul di benaknya ini mirip dengan harta karun alami yang paling ampuh saat memelihara lautan spiritualnya dan mendukung perpaduan ingatannya. Cinta adalah gagasan untuk keabadian, hanya cinta yang benar-benar bisa bertahan selamanya. Apakah dia Wang Dong'er atau Tang Wutong tidak masalah, namanya hanyalah sebuah label. Tang Wutong bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Dong'er, karena ingatannya belum sepenuhnya menyatu. Dalam hatinya, dia sedikit takut perasaannya terhadap Huo Yuhao tidak tulus, yang menyebabkan dia memiliki sedikit perlawanan terhadapnya di dalam hatinya sejak memulihkan ingatannya. Tetapi pada saat ini, ketika dia tertahan dalam perasaan Huo Yuhao yang padat, ingatannya mulai menyatu dengan kecepatan yang semakin cepat. Perlahan-lahan, seluruh emosinya mulai berubah karena dia terus-menerus diterpa cintanya. Kecintaan mendalam Wang Dong'er terhadap Huo Yuhao dibimbing keluar dan mengambil alih kendali, menyatu dengan cinta yang terpancar dari Huo Yuhao. Kekuatan haodong mereka diam-diam menyublim, sementara cinta mereka terus bergejolak dan bergelombang menjauh dari dan karena sublimasi itu. Mereka tidak hanya memadukan jiwa bela diri mereka lagi, emosi dan semangat mereka juga menyatu. Inilah arti sebenarnya dari bersatu menjadi satu. Ketika Huo Yuhao merasakan cinta timbal balik datang dari Tang Wutong, dia sangat gembira. Cinta adalah perasaan timbal balik, sehingga hanya dengan cinta timbal balik cinta dapat terus menyublim dan berkembang. Pada saat ini, jenis cinta yang dirasakan Tang Wutong dan Huo Yuhao adalah jenis cinta sublimasi. Emosi mereka yang meluap-luap mulai melingkari hati dan jiwa mereka, dan lingkaran cahaya putih samar muncul di sekitar tubuh mereka. Gelombang lembut segera terlihat saat tubuh mereka terbungkus dalam cahaya. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan roh mereka dibilas dan disiram dalam perasaan cinta mereka yang kental. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwa mereka berubah, dan cahaya keemasan dari dalam trisula di dahi Tang Wutong mulai beredar di dalam tubuhnya. Transformasi aneh juga mulai terjadi pada kekuatan jiwa dan aura Huo Yuhao. Aku mencintaimu, Dong'er. Aku mencintaimu, Wutong. Suara Huo Yuhao dipenuhi dengan cinta saat bergema di benaknya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan semangatnya disegarkan, dan pada saat berikutnya merasakan kekuatan spiritualnya seolah meninggalkan tubuhnya. Dia pernah mengalami perasaan serupa sebelumnya, tapi saat itulah dia menyalurkan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya. Kini setelah kekuatan spiritualnya berada di alam nyata materi, kekuatan spiritualnya meninggalkan tubuhnya bersama dengan rohnya tidak berarti ada yang salah. Namun kali ini tampak berbeda. Huo Yuhao mengamati dirinya sendiri dengan cermat, hanya untuk menyadari keheranannya bahwa bukan kekuatan spiritualnya yang meninggalkan tubuhnya. Sebaliknya, itu adalah rohnya sendiri yang meninggalkan tubuhnya. Ya, hanya rohnya, tanpa ada kekuatan spiritual yang menyertainya. Jiwa manusia sangat lemah, begitu mereka meninggalkan tubuh seseorang, mereka akan terus menghilang. Saat dia menyadari rohnya meninggalkan tubuhnya, dia segera menyadari bahwa ada juga lapisan putih samar yang mengelilingi rohnya yang sepertinya melindunginya agar tidak menghilang. Dengan semangatnya saat ini di udara, Huo Yuhao dapat melihat Tang Wutong dan dirinya sendiri dengan telapak tangan menempel satu sama lain, berkultivasi. Cahaya putih lembut mengelilingi tubuh mereka, dan Huo Yuhao masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi mereka yang menyublim, meskipun saat ini memandang rendah dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa rohku meninggalkan tubuhku dengan sendirinya? Huo Yuhao berusaha mengendalikan dirinya dan kembali ke tubuhnya, tetapi dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa membuat rohnya bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, semacam kekuatan aneh muncul di eter yang langsung menarik rohnya keluar dari paviliun Dewa Laut. Begitu rohnya keluar dari pohon emas, ia mulai naik ke langit. Matahari bersinar di luar, dan menyinari seluruh Akademi Shrek, namun sedikit kepanikan masih muncul di benak Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Rohnya telah meninggalkan tubuhnya, dan terus melayang di udara. Itu bukanlah perasaan yang menyenangkan, Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin menjauh dari tubuhnya sendiri.
Meski indranya masih terhubung, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pergerakan rohnya di langit. Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi padaku? Huo Yuhao tidak dapat menemukan jawabannya, ketakutan dan kepanikan mulai merasuki pikirannya. Dia telah melalui banyak hal untuk mendapatkan Tang Wutong kembali ke sisinya, namun rohnya masih meninggalkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan Wutong, aku tetap harus melindungi dan mencintainya. Ketakutan dan kepanikan yang hebat menyebabkan gelombang riak emosi yang akut menyebar dari jiwanya, saat dia mencoba untuk melepaskan diri dari kekangan yang mengikat gerakannya. Tepat pada saat itu, aura lembut tiba-tiba menyelimuti jiwanya. Aura ini sangat aneh, karena tampaknya ada sejumlah besar emosi murni yang mengalir di dalamnya. Setelah itu muncul, Huo Yuhao merasakan perasaan yang sangat nyaman melalui jiwanya, seolah-olah dia telah direndam dalam mata air hangat. Perasaan bergizi ini membuatnya begitu nyaman hingga ingin mengerang, segala jejak kepanikan, ketakutan, dan emosi negatif menghilang tanpa bekas. Sebaliknya, perasaan kecil nyaman dan percaya muncul. Apa sebenarnya yang terjadi? Huo Yuhao sangat cerdas, jika dia setidaknya tidak bisa menebak situasinya, maka dia bukanlah Huo Yuhao. Aura penuh kenyamanan yang menyehatkan jiwanya segera menyadarkannya bahwa rohnya meninggalkan tubuhnya bukan karena kultivasinya sendiri. Sebaliknya, suatu kekuatan eksternal telah secara paksa menarik rohnya dari tubuhnya. Semua perasaan negatif dalam rohnya telah hilang, sehingga yang tersisa hanyalah keheranan. Kekuatan macam apa yang bisa secara paksa menarik rohku keluar dari tubuhku? Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai alam material konkret. Selain itu, dia juga memiliki Destiny School milik Wang Qr dan skill Destiny S Adjudication, yang memberinya kekebalan terhadap 3 serangan tipe spiritual per hari. Saat itu, Raja Tiran Mata Jahat belum mampu membunuh Huo Yuhao dengan serangannya yang sangat kuat karena dia menggunakan adjudikasi takdir untuk melarikan diri dengan nyawanya. Namun, kekuatan yang saat ini mengendalikan rohnya telah membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Seberapa kuat lawannya untuk mencapai hal ini? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin mengapa ini terjadi, dia bisa merasakan bahwa siapapun yang melakukan ini padanya pastilah individu yang sangat kuat yang tidak memendam niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, orang itu tidak akan bisa menenangkan emosi negatifnya.